Allah Subhanahu wa taala memberikan anugerah kepada yang Allah kehendaki. Karena Allah punya sifat Zul Fadli. Sifat apa? Zul Fadli. Allah berhak melebihkan yang satu dengan yang lain. Allah berhak menetapkan pembagian rezeki yang berbeda-beda. Allah berhak mengangkat seseorang menjadi pimpinan karena Allah punya sifat Zul Fadli. Jadi kita dilarang punya sifat iri, hasud terhadap seseorang karena kelebihannya berbeda dengan kita, karena Allah yang melebihkannya. Barang siapa hasud kepada orang lain karena kelebihan, maka sesungguhnya dia telah berperang dengan Allah Subhanahu wa taala. Perang itu mah dengan Allah. Punya hasud, punya iri kepada orang lain, sementara Allah memiliki sifat Zul Fadli. Hanya Allah yang berhak menetapkan rezeki yang berbeda. Allah punya sifat Al-Azim. Hanya Allah yang agung, hanya Allah yang mulia, hanya Allah yang boleh mengangkat seseorang untuk mendapatkan percikan daripada keagungannya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu harus kita terima. Ya. Jangan seperti kaum-kaum Yahudi sebelumnya, di mana kaum-kaum Yahudi lebih rela meninggalkan Tauratnya lalu mempelajari ilmu sihirnya. Kita sebagai orang yang beriman harus lebih rela mencintai Al-Quranul Karim ketimbang membaca yang lainnya. Pagi-pagi habis sholat subuh, sholat, lalu kita ngaji, lihat dulu Quran sebelum ngelihat yang lain. Pengajian subuh ini luar biasa. Matanya masih jernih, pikiran masih jernih, hatinya masih bersih. Mudah-mudahan ilmunya jadi ilmu yang manfaat. Sekarang kita akan membahas tentang masalah innallaha ala kulli syai'in. Hanya Allah yang bisa. Kalian bisa apa? Hanya Allah yang berkuasa merubah sesuatu, menempatkan sesuatu. Hanya Allah yang berkuasa. Ketika seseorang mengakhiri doa dengan innallaha ala kulli syai'in qadir, berarti mestinya pasrah, taat, pasrah, ridho, taat, nurut. Karena hanya Allah yang berkuasa, hanya Allah yang bisa. Kita cuma hanya dikasih bisa, bukan bisa kita dikasih bisa, asalnya mah kagak bisa. Karena yang membuat bisa siapa? Allah. Jangan merasa bisa, orang Allah yang buat bisa. Ya, hanya Allah yang berkuasa dengan Malikal Mulki. Jangan merasa berkuasa. Allah yang menjadikan seseorang bisa berkuasa. Maka ketika akhir doa dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, ya harus pasrah. Pasrah dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah berkuasa atas segalanya. Coba kita artiin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma nansah, tidaklah kami merubah min ayatin, dari satu ayat,
au nunsiha, atau kami melupakan ayat tersebut, nakti, maka kami mendatangkan bihairin, dengan yang lebih baik, minha, dari ayat, au misliha, atau seumpama ayat. Alam ta'lam, apakah kamu tidak tahu, annallaha, sesungguhnya Allah, ala kulli syai'in qadir, Allah berkuasa atas segala sesuatu. Masya Allah. Manan samin ayatin au ninsiyanati bi'airi minha au misliha, tidaklah kami merubah satu ayat ke ayat yang lain atau seumpamanya, atau tiba-tiba Nabi lupa dengan ayat, dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan Nabi lupa dengan ayat, dilupakan karena akan didatangkan ayat yang lebih baik. Gitu. Qara'a Ibnu Amir nansah bidomin nunil ula, nunsih, wa kasri sin dan kasroh sin. Kita tadi bacanya gimana? Manansah. Qiraah yang lain membacanya manunsih, pakai domir nahnu, tidaklah kami merubah, nunsih. Wa qara Ibnu Katsir wa Abu Umar nansa dengan fathah nun ula dan sin, wa bihamzati sakinah ba'da sin, sehingga bacanya manansa. Tadi bacaan pertama manansa, kedua manunsih. Mbah hebat, mau jadi kore kan? Nansa, asal tahu aja imamnya, gak jadi masalah. Gitu. Jadi manubaddil ayatan, ketika ayat itu diganti oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ada maksud bi an nubaddilahu maha pakot, atau kami tujuannya adalah merubah hukumnya yang dirubah, au tilawataha, atau perubahan bacaan, atau kami robah hukum dan bacaan, atau kami hapus semuanya. Fala nubaddilaha na'ti bi anfa'u minal mansuh, tidaklah kami menggantikan ayat tersebut dengan ayat yang baru, terkecuali kami
mendatangkan dengan sesuatu yang lebih bermanfaat daripada yang dirubah. Atau wa ahafu fil amali biha, karena kami akan merubah kepada satu amalan yang lebih ringan daripada hukum sebelumnya. Atau kami robah itu ayat dengan tujuan au nafti bimisliha bis sawabi wan nafti wal amal, karena adalah untuk memberikan pahala, manfaat serta amal. Mana contohnya? Ada enggak ayat yang dinunsah? Ada ayat dirubah. Ya. Seperti ayat hukum puasa. Pada awal kejadian, pada awal Islam, laki-laki itu kalau sudah malam nggak boleh berhubungan dengan istri. Ramadan, malu, nggak kuat, atau Allah malah lebih tahu. Lalu dirubah hukumnya sehingga terjadilah pembolehan namanya. Tidaklah kami merubah satu ayat kepada ayat yang lain karena adanya perubahan hukum. Bisa hukum harus lakum patu harus hukum an nasitum. Ya. Ada satu perubahan hukum. Mana contohnya? Dulu pada permulaan Islam, sholat itu bukan menghadap Baitullah. Menghadapnya batu Baitul Muqaddas. Dari Madinah ke Palestina, antara Madinah sama Palestina ada Yahudi itu. Waktu bangga orang Yahudi, udah kagak demen sama orang Islam. Ada hikmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa taala sehingga dirubahlah kiblat itu oleh Allah. Fawallu wajhakum ila syatral masjidil haram. Rubahlah kiblat pada salat kiblat menuju Baitullah, sehingga salat sekarang menuju Baitullah. Kalau di Madinah ada namanya Masjid Kiblatain. Biasanya bagi orang yang umroh menyempatkan waktu untuk bisa ziarah ke Masjid Kiblatain. Dua kiblat, yang satu ke Baitul Muqaddas, yang satu ke Baitullah. Perubahan semacam itu tentu mengandung hikmah dan lebih manfaat. Wala nantil hukmaha nati bima huwa anfa'ul ibad bisulah. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu hukum terkecuali itu lebih bermanfaat kepada manusia dalam kemudahan. Seperti perubahan tentang antara puasa apa mau bayar fidyah. Dulu semuanya bayar fidyah, bagi yang nggak puasa bisa ditebus dengan fidyah. Mau sehat, mau kaya, gitu. Perubahan lagi, fidyah hanya diberlakukan bagi orang tua yang sudah tidak bisa puasa
Semuanya harus puasa, ternyata ada hikmahnya. Lebih nikmat puasa ketimbang kagak. Satu perubahan kepada perubahan yang lain. Wa hadza tanbihu lin Nabi Muhammad SAW bagairi. Ayat ini menunjukkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala semakin mengingatkan kepada Nabi atas kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Ala tasrifil mukallaf tahta masyiati wa hukmi wa hikmati, bahwa kita yang disuruh ibadah itu di bawah kehendak Allah, di dalam kehendak Allah, di dalam hukum Allah, dan juga di dalam hikmah yang sudah Allah berikan kepada kita. Karena Allah berkuasa atas segalanya, berarti Allah berkuasa juga memilih hamba-hambanya yang mau ibadah, yang mau kagak, yang mau zikir, yang mau kagak. Alhamdulillah kita syukuri. Ibadah itu fi masyiatillah. Manusia itu dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua orang dipilih oleh Allah mau ibadah. Ketika dipilih berarti inilah tanda-tanda kekuasaan Allah yang berkuasa. Mau sholat subuh berjamaah, tidak semua orang bisa sholat subuh berjamaah. Yang jauh bisa dekat, yang dekat bisa jauh. Innallaha ala kulli syai'in. Allah yang berkuasa. Maka syukuri dalam diri kita ketika kita ditempatkan pada satu jalan kebaikan. Alhamdulillah ala kulli ni'mah. Lalu melaksanakan ibadah pilihan Allah. Ada yang dapat usuknya seperempat, ada yang 3/4, ada yang semuanya bisa usuk. Allah yang membuat kita bisa usuk. Kita sudah berupaya dan berusaha untuk usuk. Ya, tetap aja di tengah-tengah kadang ngelamun, soalnya apalagi imamnya bacaannya kepanjangan, geruweng. Emang kita mah nggak biasa. Allah yang telah memberikan kekuasaan semacam itu. Teori mah sebenarnya juga teori, tapi hasilnya apa? Allah yang menentukan. Ya, fikih ilmu teori, tata cara teori, berwudu, tata cara sholat, tata cara rumah tangga, tata cara berbisnis. Tapi dalam pelaksanaannya ada yang menjalankan, ada yang kagak. Kita yang sudah menjalankan, alhamdulillah, berdoa kepada Allah supaya istiqomah. Hanya Allah, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Perempuan juga innallaha ala kulli syai'in qadir. Hanya Allah yang berkuasa. Ada wanita yang ridho di poligami, ada wanita yang kagak ridho di poligami. Kekuasaan Allah itu, Pak. Ada yang 4 bisa damai, 2 bisa damai, 3 bisa damai, 1 berantem terus. Gas kudu pasrah. Manusia menerapkan teori, prakteknya kembalikan kepada Allah. Ya, ini kadang-kadang para wanita ini semuanya hampir kebanyakan terjerumus sama bahasa-bahasa iblis, bahasa-bahasa syaitan yang masuk kepada non muslim, masuk ke orang Islam,
menentang keras tentang poligami. Allah ngebolehin, sementara ditentang sama dia. Sebetulnya Allah sudah bijaksana mengatakan gufranaka, ayo Rabbana wa ilaikal masir. Ya Allah, kami ridho terhadap hukum-Mu, tapi kami belum mampu. Sebetulnya kan begitu jawabannya. Kami belum mampu ya Rabb, kami ridho ini hukum-Mu, kami belum mampu. Cukup sampai di situ aja jawabannya, sehingga tidak terjadi dosa. Kalau wanita sudah mengatakan, ya Allah ini hukum-Mu, aku ridho, tapi aku belum mampu. Udah ketahuan istrinya belum mampu, suaminya malah poligami, maka haram itu baliknya ke suami. Memaksakan sesuatu bagi orang yang tidak mampu, yang ujung-ujungnya berantakan rumah tangga. Berarti menyalahi aturan-aturan tujuan nikah. Nikah itu adalah menyatukan, bukan membuat berantem. Kalau poligami malah timbulnya berantem, berarti belum bisa, itu malah menyebabkan yang haram. Begitu. Ya, laki-laki juga semua jadi pites sama hukumnya. Jangan mentang-mentang kata Allah boleh, kata Allah boleh. Lihat dulu istrimu mampu enggak, kan gitu. Kamu mampu, istrinya enggak mampu. Jangan sembarangan hukum itu. Jadi pada intinya kita ini semuanya dalam kehendak Allah. Kalau orang sudah mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, kemauan kita harus dirasakan bahwa kemauan kita itu harus di bawah kemauan Allah. Maunya Allah gimana? Ikutin. Maunya Allah begini, terima. Jangan bibir mengatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, tapi hari hati mah mikir-mikir. Ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir, giliran doa enggak diijabah, berhenti doanya. Paham? Paham nggak? Jadi hukum Allah yang berlaku. Iya. Yang adil hanya hukum Allah. Karena Allah mah tidak ada kepentingan. Selama hukum dibuat oleh makhluk yang punya kepentingan, gak bakal ada keadilan. Gak bakalan. Mungkin saja dari kepentingan kelompok, mungkin saja dari kepentingan pribadinya, mungkin saja dari kepentingan partainya. Selama karena kepentingan, Allah tuh menerapkan hukum nggak ada kepentingan untuk kemaslahatan, kemaslahatan kita supaya tidak rusak, tidak salah. Karena innallaha ala kulli syai'in qadir. Apalagi apabila di dalam suatu negeri, suatu bangsa merebak dosa-dosa besar, perzinahan, tidak ada solusi hukum yang tegas, korupsi, pembunuhan. Apabila sudah berkembang dalam suatu negara dosa-dosa besar, maka yang hilang dua hal. Satu, hilangnya harapan pimpinan yang adil. Mustahil akan muncul pimpinan yang adil kalau dalam suatu negeri dan bangsa mereka meliarkan dosa-dosa besar, menghayal. Dua, hilangnya para alim ulama yang mukhlis billah, yang ikhlas kepada Allah, sudah mulai hilang di negara ini. Walaupun sorban digedein, walaupun yang namanya jubah ngalahin Batman,
Iya bah, itu sudah sunnatullah. Kalau dalam suatu negara merebak dosa-dosa besar, betapa sulitnya kita akan mencari ulama-ulama yang ikhlas, yang hatinya bening dan bersih, mengajak manusia untuk lebih dekat dengan Allah. Kebanyakan mengajak manusia supaya dekat dengan dirinya, membanggakan dirinya, mengkayakan dirinya, tidak tahu arah tujuan dakwah, mau kemana umat mau dibawa. Nauzubillah min. Ini yang terjadi. Masya Allah, beruntung kalau kita masih ketemu dengan ulama-ulama mukhlishina billah. Ya. Gampang nandain ulama mukhlishina billah mah. Kalau seseorang sudah notabene ulama, diajak zikir la ilaha illallah, malah loncat, tanda-tanda ya Pak, nggak beres kolbunnya. Masya Allah. Diajak sholawat 1000, jangan banyak-banyak, bareng-bareng, belum sanggup, belum beres nafsunya. Jadi kalau berat membaca sholawat, berat baca sholawat, belum jadi kebiasaan kita. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli wa sallim, astagfirullah, belum terbiasa, menandakan nafsu kita belum beres. Atau kando, beres tidak beresnya nafsu adalah sejauh mana Anda satu hari satu malam Anda bisa bersolawat 1000 aja. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wa sallim, astagfirullah. Merepotah mengistighfarkan nafsu, baik nafsul amarah, lawamah, sawiyah. Gak ngerti abah, udah gitu aja, biasain sambil duduk, sholawat. Mau tidur? Sholawat. Mau dagang? Sholawat. Bu, mau masak? Sholawat, sholawatin tuh nasinya. Ya. Mau mandi? Sholawat. Mandi sholawat. Karena air berasal dari nur Nabi besar Muhammad. Orang airnya berasal dari nur Kangjeng Nabi, ya sholawat lah. Kadang-kadang itu gebeyur udah kayak embe. Sholawat kagak, apa kagak, atau sholawat. Ya sholawatnya yang mana bah? Kalau lagi mandi mas namanya sholawat nur. Sambil mandi Allahumma sholli ala nur Muhammad, Allahumma sholli ala nur Muhammad. Bisa? Apa tadi? Nurnya jangan kelewat. Lamun lagi aja lah. Allahumma sholli ala nur Muhammad ya. Nur Muhammad, sebab air berasal dari nurnya Nabi besar Muhammad. Gitu orang. Kanan 3 gayung. Mandinya ala Rasulullah, mandinya supaya jadi ibadah. Ngikutin Nabi mandinya saya ya Rob, jadi ibadah. Gayung 3, ntar kiri 3, ntar atas 3, baru umum. Alam mandinya juga diatur. Ya. Jangan mandi kejebar kejebur, kagak tahu cara mandi baginda Nabi besar Muhammad. Ini robah dong gaya mandinya. Ibu-ibu nggak usah pakai bedak kalau udah bisa mandi kayak begitu tuh. Langsung auranya keluar, kinclong, bening. Waduh, masya Allah. Pokoknya suaminya langsung ngelihat kok istrinya jadi perawan lagi ya itu. Cahayanya. Mandinya aja baca sholawat. Habis itu kalau mandi begini, ya, bak
pegang sama kita, dipegang. Yaitu selawatin Allahumma sholli ala nur Muhammad, Allahumma sholli ala nur Muhammad, Allahumma sholli ala nur Muhammad. Selawatin, baknya yang dipegang bukan airnya. Ditiup dulu, ditiup. Di ember atau tiup begini, Allahumma sholli ala nur Muhammad, Allahumma sholli ala nur Muhammad. Nah, kayak begitu baru dah. Sejak aku mandi dengan nurnya Muhammad. Pakai niat. Bapak begitu nggak mandinya? Oh iya mah, mendingan balik lagi jadi orang Islam. Udah 50 tahun niat mandinya aja belum beres-beres. Ada niat mandi wajib, ada niat mandi sunnah, ada niat mandi ibadah. Mandi itu adat, biasa mandi mah nggak jadi ibadah, nggak ada pahalanya mandi mah, biasa. Tapi kalau pakai niat jadi pahala. Innamal a'malu binniyat, pekerjaan itu tergantung niat. Walaupun itu pekerjaan biasa bisa jadi ibadah kalau pakai niat. Niat mandi wajib itu mah habis perang membunuh Yahudi. Mandi wajib itu. Malam Jumat perang sama Yahudi itu pahalanya. Ya. Ayo kita mandi, kita menawaitul ghusla rafil hadasil akbari. Kita mandi wajib. Ada mandi sunnah? Ada. Sunnah apa? Sunnah muakkad ada. Mandi di saat mau sholat Jumat. Niat aku mandi karena untuk melaksanakan sholat Jumat. Mandi apa lagi? Mandi di saat mau Idul Fitri. Mandi masuk Ramadan. Gitu. Termasuk mandi di saat mau akad nikah. Itu ada mandinya itu. Nawaitul ghusla taubatan nasuha. Seperti hadus besar. Sejak aku tobatan nasuha dulu, tobat dulu. Wong belum nikah aja udah nyemek-nyemek. Belum nikah udah megang sono, megang sini. Gimana ceritanya belum ditobatin, belum apa. Perlu ngaji, Pak, perlu jangan jorok. Termasuk mandi sunnah. Mandi biasa. Tapi jangan jadi ibadah kalau niatnya nawaitul ghusla binuri Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sejak aku mandi dengan nurnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Udah nggak usah banyak ngomong apa iya. Praktekin aja nanti apa yang dirasain. Shalawat nur. Nggak boleh deh. Jadi segala sesuatu hikmahnya itu hanya Allah yang tahu. Beruntung kalau kita bisa beribadah, sholat, zikir, lalu diberikan hikmah, masalah ilmu yang kedua, paham dengan makna-makna yang tersimpan di dalam sholat, luar biasa, bisa paham ruku, paham sujud, paham segalanya, dan paham inilah yang dibawa dalam kehidupan kita sehari-hari. Rajin sholat, tambah paham, Masya Allah. Tapi yang kayak begitu juga tidak semuanya. Beruntung kalau kita dikasih paham. Wa naulada fi alimaroda, kalau orang mengatakan di bibirnya innallaha ala kulli syai'in qadir, maka dia harus yakin tidak ada yang bisa menolak dengan kehendak Allah. Mau ditolak-tolak juga kalau Allah berkehendak mah pasti datang. Ya. Ikhlas enggak? Ridho enggak? Kudu ridho. Berupaya pengen sehat. Dicek lagi. Wah, sakit juga. Jebret. Innallaha ala kulli syai'in. Hai Gusti ridho, Gusti abdi ridho Gusti.
pengennya mengejaga sholat, ngejaga sehat, tapi datang Gusti kayak begini, masya Allah. Dok, duit mah dikumpul-kumpul dari siang sampai malam. Buru-buru kalau punya duit nabung, lupa nabung, tiba-tiba diambil orang. Ridho? Belum mampu. Innallaha ala kulli syai'in qadirnya belum. Awali segala satu dengan ridho dulu. Pokoknya apapun yang terjadi itu sudah jadi kehendak Allah. Tak perlu ridho namanya. Jangan ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir tapi hatinya gerwang. Perlu dibedel lagi tak hatinya ngomong innallaha ala kulli syai'in qadir. Ya, masya Allah. Allah. Yang kagak bisa nolak itu buktinya tuh gempa. Siapa yang bisa nolak? Kalau Allah mau kirimkan gempa gara-gara kalian yang mau, kalian sih yang mau untuk mendatangkan gempa. Kok bisa, Bi? Kemauan kita? Lah iyalah, tiap hari, tiap sholat sering baca Ghairil maghdubi alaihim. 5 waktu kita sering membaca Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tiap waktu dibaca mulu. Ya Allah, jangankan kami, jangan jadikan kami senasib dengan makhluk-makhlukmu yang dicabut rahmatnya, yang dilaknat. Kan Allah sudah ngejelasin sebab-sebab gempa di dalam Al-Quranul Karim. Lihat dong, tengok sejarah Korun, gimana Korun? Sejarah zaman Nabi Musa alaihissalam, orang yang merasa kaya, bahkan dia mengatakan ini harta aku bukan dari Tuhan. Tiap hari hartanya itu dipajang di depan rumah. Lihat dong sejarah Firaun yang merasa dirinya paling kaya pada waktu itu. Bahkan kunci hartanya aja bisa segerobak, ditarik tuh sama kuda. Kuncinya aja kita liur, apalagi ngintung hartanya. Aku ngaku jadi Tuhan. Harta membuat seseorang jadi lupa kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghilangkan harta tersebut supaya kalian kembali kepada Allah. Harta yang paling utama adalah iman dan Islam. Ini sih kadang-kadang kita salah mulu. Kemauan kalian ini, iya kemauan kalian yang berbuat semacam itu tiada beradab di hadapan Allah, tiada berakhlak di hadapan Allah. Itulah penyebab timbulnya gempa. Retakan itu hanyalah akibat. Bukan retakan menimbulkan gempa. Baik-baik gitu. Gempa itu menimbulkan retak. Kaji lagi ilmu geologinya itu. Ya, kadang-kadang terbalik. Gempa itulah menimbulkan retak. Kalian semuanya tiada beradab. Yang namanya gempa itu goyang, bergoyang yang tidak beradab di muka bumi milik Allah, maksiat digede. Ya, timbul berretak. Ya diojolok-ojolok mulu sama maksiat. Udah maksiat terlalu banyak, udah di atas panas, Merapinya panas, ditambah panasnya dosa 3 kali lipat panasnya. Beda kalau kita nanti berangkat ke Madinah. Amin. Adem di sana, masya Allah. Nah, jadi kalian harus tahu, innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah kalau tidak bisa ditolak kehendaknya. Terakhir, wala mani'a lima taruh. Siapa yang bisa menolak kalau Allah sudah memilih? Gak ada yang bisa.
Walaupun kata kita jangan, datang aja tetap. Kalau Allah sudah berkehendak. Jadi artinya ketika akhir doa dikatakan innallaha ala kulli syai'in qadir, mestinya kita pasrah kepada kehendak, karena kehendak kita di dalam kehendak Allah. Itu yang ikhlas, yang ridho. Nah, ini yang harus kita tanamkan, rahasia di balik innallaha ala kulli syai'in qadir. Nah, ya, hanya Allah yang bisa merubah sono, merubah sini, termasuk alam. Nah, itu yang bisa kita ambil hikmah pada pagi ini. Habis berangkat ke Banten, mudah-mudahan barokah semua. Mari sama-sama kita tutup dengan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilaha illa anta subhanaka la ilaha illa anta subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.